Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, guys. How are you today? I hope you guys doing good. Last week I have shared our new material. I've shared the PowerPoint and some video references. So I hope you have read and watched it last week. So for now, we will discuss more deeply about our new materials. This is about um, opinion and thoughts. Okay, so we will get started. Okay. So, what is opinion? Opinion is a text or dialogue that contains an opinion about something. Usually, the opinions of each other are different or contradictory, depending on which point of view we take. Jadi, opini itu bisa berupa teks atau dialog, tulis atau lisan, yang berisi tentang pendapat atau pikiran kita terhadap sesuatu. Biasanya, opini dari satu orang ke yang lainnya itu berbeda, dari kita dan yang lainnya itu berbeda, dan bisa juga kontradiktori. Kontradiktori itu seperti berlawanan, misalnya saya setuju, kamu tidak setuju, misalnya kamu setuju, temanmu tidak setuju. Depending on which point of view we take. Ini berdasarkan dari pandangan kita terhadap melihat sesuatu. And when we give or express our opinion, it is very important to give reasons to support the opinion. The verbs that are usually used in opinion are agree, believe, recount, doubt, assume, don't agree, think, dan yang lain. Jadi, ketika kita memberikan atau mengekspresikan pendapat kita, sangat penting untuk memberikan alasan sebagai pendukung untuk mensupport opini kita atau pendapat kita. Misalnya kita setuju terhadap sesuatu, kita sertakan alasannya. Kita tidak setuju terhadap sesuatu, kita juga perlu untuk memberikan alasannya. Karena alasannya itu penting. Dan biasanya kata-kata yang digunakan itu untuk setuju dan tidak setuju itu bisa menggunakan agree, believe, recount, doubt, assume, don't agree, think, dan yang lainnya. Selanjutnya, expressing of asking and giving opinion. Beberapa ekspresi dari menanyakan dan memberikan pendapat. For asking opinion. Nah, ini adalah beberapa kalimat yang bisa kalian gunakan untuk menanyakan opini. Pertama ada what do you think of? Lalu ada what is your opinion? And what do you think about? What your view on? What is your reaction? What is your idea? What is your comment? Please give me your opinion. Do you have opinion of blah blah blah? Do you have any idea? How is your opinion? How do you think of my idea? How about blah blah blah? How do you feel? How do you think? Sebenarnya masih ada beberapa ekspresi lain. Sebenarnya ada banyak ekspresi lain untuk menanyakan opini. Kalian bisa explore di sumber internet yang kalian temukan atau di buku. Nah, selain menanyakan
pendapat, kita juga bisa merespon atau memberikan pendapat. For giving opinion, biasanya menggunakan kalimat-kalimat berikut ini. In my opinion, I think that, I think I like it. I personally consider, in my opinion, I personally believe, I tend to think that, it is my comment, in my view, as far I know, from my point of view, the way I see is that, my comment is. Nah, itu tadi untuk memberikan opini. Nah, untuk merespon opini yang lain, kita bisa setuju atau tidak setuju terhadap sesuatu kan. Nah, ini agreeing with an opinion itu maksudnya adalah setuju terhadap pendapat. Nah, beberapa kalimat yang sering digunakan itu adalah seperti of course, and this is absolutely right, and I agree with this opinion, or I couldn't agree more, and then I agree with what you are saying, I agree, I never thought of that, neither do I, or that's a good point, and I think so too. Nah, itu tadi beberapa ekspresi yang digunakan untuk setuju ya terhadap suatu opini. Nah, selain setuju tadi saya sudah sebutkan kita juga bisa tidak setuju terhadap suatu pendapat. Beberapa kalimat yang sering digunakan untuk mengekspresikan ketidaksetujuan terhadap suatu pendapat adalah I am sorry, I don't agree with you. I'm not sure I agree with you. I don't agree with you. I am afraid I have to disagree with you. I do not believe that. By this, I mean, blah blah blah. I disagree with you. I think you're wrong. That's not the same thing at all. It is not justified to say so. I am not convinced that. I can't say I agree with this. And here's why, blah blah blah. Lalu memberikan alasannya. Selanjutnya ada example of asking and giving opinion. Contoh-contoh dari asking and giving opinion. Jadi saya berikan 2 contoh ya. Saya akan membacakannya. Hi Dio. Hi Angga. Have you heard about terrorism in Sarina? Yes, I got information on television last night. What do you think about that? I think the terrorist is very brutal. I think so. I hope next time there is no incident about it again. Nah, itu tadi contoh pertama. And then the second example is, what is your opinion about my picture? Wow, amazing. I think it is very beautiful and colorful. I think your talent as a painter or designer. Thank you. By the way, have you finished your homework? Not yet. I have a problem about it. Can you help me? Okay, no problem. What do you think about English lesson? I think English lesson is difficult. What about you? I think English lesson is easy because it's one of my favorite lesson. Nah, kalau dari dua contoh ini biasanya sifatnya informal ya, karena
Nah, ya, dua contoh tadi ini adalah contoh asking and giving opinion yang sifatnya informal ya. And selanjutnya, an example of agreeing and disagreeing from an opinion. Ini contoh dari menyetujui dan tidak setuju terhadap suatu pendapat atau opini. Statement 1. Children below 17 should be given right to drive a motorcycle. And for agree, I agree with your opinion. Yang disagree-nya, I don't agree with you. It is forbidden to let children under 17 to drive a motorcycle. Nah, jadi dia disagree atau tidak setuju ini, dia menyampaikan alasannya ya. Sebenarnya di agree atau disetujui juga kalau menunjukkan alasan tuh sangat bagus untuk memperkuat opini kita, memperkuat pandangan kita. And statement 2, parents must giving smartphone to their children. Untuk setujunya, I couldn't agree more with you. Dan untuk yang disagree atau tidak setuju, I think it would be harmful to let children use smartphone because there are so much bad influence on the internet. Statement ketiga, the novel version of Twilight is better than its film. Yang agree? Yes, I agree. The novel version had many details of story hidden from the film. And for disagree-nya, that's not the same thing at all. Nah, kalau di statement ketiga ini, di statement setujunya, ia menyertakan alasannya juga ya. Jadi seperti yang saya katakan di awal tadi, alasan itu sangat penting jika kamu setuju ataupun tidak setuju terhadap suatu pendapat atau statement. Nah, kita lanjut. Statement keempat. Instant noodle is good for your health. Agree-nya, I agree with what you're saying. Dan untuk yang disagree, I am afraid that I have to disagree with you because instant noodle have many chemical things inside it. Dan dia tidak setuju dan memberikan alasannya. Untuk statement terakhir, smoking should be banned in public places. Sorry, yang agree, I totally agree that smoking should be banned in public places. Yang disagree, I am sorry but I tend to disagree with you on this. Nah, jadi tadi itu beberapa contoh dari setuju dan tidak setuju terhadap suatu opini. Oke, yang mesti kalian ingat lagi, sebentar. Nah, opinion atau pendapat itu bisa berupa teks atau dialog yang berisi tentang pandanganmu atau pendapatmu atau opinimu terhadap sesuatu, apapun itu. Biasanya opini dari satu orang dan yang lainnya itu berbeda. Jadi tidak harus sama ya. Dan sifatnya terkadang itu kontra. Kontra itu berlawanan. Misalnya tadi seperti saya setuju, lalu kalian tidak setuju, atau sebaliknya kamu setuju dan temanmu yang lain tidak setuju, atau sebaliknya. Depending on which point of view we take. Ini berdasarkan dari pandangan kita dalam melihat sesuatu. Nah, lalu ya hal terpenting lainnya adalah ketika kita memberikan atau mengekspresikan pendapat kita atau pandangan kita, ini sangat penting untuk memberikan alasan untuk mendukung atau mensupport opini kita. Ingat ya, mau itu kalian setuju atau tidak setuju, dan apapun pandangan kalian terhadap sesuatu, sangat penting untuk memberikan alasan.
supaya untuk memperkuat pandanganmu itu, mau setuju ataupun tidak setuju. Nah, dan ini saya harap kalian sudah membacanya ya tadi. Dari minggu lalu juga, asking opinion, giving opinion, agreeing with an opinion, disagreeing with an opinion, dan contoh-contohnya. Nah, saya harap kalian sudah membaca semuanya yang ada di PowerPoint saya dan sudah menonton beberapa video referensi yang kemarin saya berikan. So guys, thank you so much for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.